Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang getaran dan gelombang. Kali ini awalnya kita akan belajar dulu tentang yang namanya getaran, kemudian apa saja yang termasuk di dalam getaran, dan besaran-besaran apa saja yang ada pada sebuah getaran. Yuk kita cek sama-sama, kita belajar bersama. Marilah kita coba mempelajari tentang getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari tidak akan pernah lepas dari hubungannya dengan bunyi dan cahaya. Tapi kali ini kita akan belajar dulu tentang apa yang namanya getaran. Apa itu getaran? Kalian bisa lihat di gambar sebelah kanan. Ini adalah seorang anak sedang menaiki sebuah ayunan. Siapa yang belum pernah naik ayunan? Pasti pernah ya. Sering kita mainkan di saat kita di taman kanak-kanak. Di sini kita lihat ketika ayunan ini berayun, ini adalah salah satu contoh getaran. Nah, apa itu getaran? Getaran adalah getaran bolak-balik melalui titik seimbang. Apabila kursi itu kamu tarik hingga posisi A, lalu kamu lepas, maka kursi tersebut akan bergerak bolak-balik melalui titik-titik A, O, B, O, A, O, dan seterusnya. Kursi ayunan tersebut dikatakan bergetar, dan gerak ayunan ini adalah contoh dari getaran. Contoh getaran yang lain adalah getaran pada senar gitar, getaran gong pada saat dipukul, getaran benda pada saat gempa bumi. Getaran kali ini yang akan kita pelajari ada dua, yaitu getaran pada ayunan bandul sederhana dan getaran pada pegas. Kita lihat ini adalah ayunan bandul sederhana atau disebut sebagai pendulum. Beban akan berayun melewati lintasan A, B, C, B, A. Dalam hal ini, beban dikatakan telah melakukan satu kali getaran. Jadi, satu kali getaran adalah peristiwa di mana benda telah melakukan satu kali gerakan bolak-balik pergi pulang. Kemudian, simpangan terbesar yang dialami oleh bandul disebut sebagai amplitudo. Jadi, pada gambar di samping, amplitudo adalah jarak antara AB atau CA. Adapun titik keseimbangan adalah titik di mana pada titik tersebut benda tidak mengalami gaya luar atau benda dalam keadaan diam, ditunjukkan oleh titik B atau titik pada bagian tengah ini. Oke, kita lihat contoh lain, yaitu getaran pada penggaris. Jika penggaris digetarkan, maka seperti terlihat pada gambar akan ada titik A, B, C, D, dan E. Yang dikatakan seperempat getaran adalah A ke B kemudian ke C. Sedangkan yang disebut setengah getaran adalah titik A ke B ke C ke D dan ke E. Nah, untuk satu getaran adalah dari A, B, C, D, E, kemudian D, C, B, A. Jadi dari titik A kembali ke titik A. Selanjutnya kita akan bahas tentang getaran pada pegas. Beban akan melewati lintasan A, B, C, B, A. Dalam hal ini, beban dikatakan melakukan satu kali getaran. Sama dengan ayunan pada bandul, di sini pada pegas yang dikatakan sebagai amplitudo adalah simpangan terjauh, yaitu titik antara AB atau CA. Kemudian titik keseimbangannya sama, yaitu pada titik B. Sebuah getaran ada istilah frekuensi getaran dan periode getaran. Mari kita belajar tentang frekuensi getaran. Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda pada selang waktu tertentu dan dilambangkan dengan F. Satuan frekuensi adalah hertz. Jika dalam 1 detik terjadi 5 getaran, berarti frekuensi getaran ini adalah 5 hertz. Ada frekuensi, pasti ada periode. Apa itu periode? Periode adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan satu kali getaran. Periode getaran dilambangkan dengan T.
Mana hubungan antara frekuensi dan periode bisa kita lihat pada rumus pada slide ini. T adalah 1/F dan F adalah 1/T, sehingga frekuensi dan periode itu berbanding terbalik. Bagaimana cara menentukan periode dan bagaimana cara menentukan frekuensi bisa kita lihat. T adalah T dibagi dengan N, di mana T kecil adalah waktu dan N adalah jumlah putaran atau jumlah getaran. Sebaliknya, untuk frekuensi dicari dengan rumus F sama dengan N/T, di mana N adalah jumlah putaran atau getaran dan T adalah waktu. Oke, sekarang kita lihat contoh soal. Di sini ada contoh soal. Benda bergerak dalam 2 menit membuat 6.000 getaran. Berapakah frekuensi dan periodenya? Dari soal kita bisa mengetahui bahwa waktu adalah 2 menit, T sama dengan 2 menit sama dengan 120 sekon. Dengan N adalah 6.000 getaran. Maka nilai F adalah N/T, yaitu 6.000 dibagi 120. Sehingga frekuensinya adalah 50 Hz. Kemudian untuk periode atau T dengan rumus T per N yaitu 120 per 6.000, yaitu 0,02 sekon. Jadi dari pembahasan kita bisa mengetahui bahwa frekuensinya adalah 50 Hz dan periodenya 0,02 sekon. Setelah kita mempelajari apa itu frekuensi dan apa itu periode, kemudian kita juga sudah membahas tentang contoh soalnya, maka kita harus tahu apa saja yang mempengaruhi getaran pada bandul atau pada pegas. Periode pada ayunan bandul sederhana tidak bergantung pada amplitudo, kemudian tidak bergantung pada massa beban, tetapi hanya bergantung pada panjang tali. Sehingga semakin panjang tali, maka periodenya juga akan semakin besar. Hal ini berbeda dengan periode pada pegas. Periode pada pegas tidak bergantung pada amplitudo, tetapi bergantung pada massa beban. Sehingga semakin besar beban, maka periode pada pegas juga akan semakin besar. Oke, bahasan kita tentang getaran sudah selesai. Silahkan setelah ini bisa mengerjakan tugas untuk di rumah. Silahkan setelah dijawab, kumpulkan melalui WhatsApp. Di sini ada 4 buah soal. Yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan satu getaran? Kemudian yang kedua, berikan 3 contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, jika dalam 2 menit terjadi 960 getaran pada suatu partikel, maka tentukanlah A. periode getaran dan B. frekuensi getaran. Kemudian soal yang keempat adalah bagaimana hubungan antara frekuensi dan periode pada sebuah getaran. Sekian dulu pembelajaran tentang getaran. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian temukan getaran-getaran lain yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Silahkan jika ada pertanyaan atau ada yang merasa belum jelas, silahkan bertanya pada email atau nomor handphone yang tertera pada slide ini. Tetap sehat dan tetap semangat.